Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran PPKN. Nah, anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, ya, yaitu tentang bab wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, dari wawasan Nusantara ini kita akan membahas tentang pengertian asas kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Ya. Nah, oke, kita mulai pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Nah, secara etimologis dari sisi kebahasaan ini ya, wawasan Nusantara itu ya berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan itu berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan secara indrawi. Nah, ini arti kata wawasan. Nah, kemudian ada kata Nusantara. Nah, Nusantara ini berasal dari kata Nusa dan Antara ya. Nusa itu artinya pulau ya, atau kesatuan pulau kepulauan. Antara itu menunjukkan letak antara dua unsur. Nah, ini menunjukkan letak Indonesia ya, kepulauan atau negara kepulauan yang terletak di antara dua unsur. Kalau kita pahami di sini, dua unsur di sini adalah di antara dua samudra dan juga di antara dua benua. Ini yang dimaksud ya. Itu secara etimologis berarti tinjauan atau cara pandang kita terhadap kepulauan Nusantara. Nah, menurut Van Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan ya, dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ya, menurut Van Usman itu ya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita, ya, perspektif kita ya, mengenai ya kita masyarakatnya dan juga tanah air kita ya, dalam semua aspek kehidupan sosial, budaya, politik. Bagaimana cara pandang kita ya memandang diri dan lingkungan kita Indonesia ini ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Nah, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara ya, tidak jauh berbeda, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam ya, dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini lebih lengkap lagi, yaitu cara pandang kita ya terhadap diri dan lingkungan kita yang beragam ya, beragam agama, budaya, politik ya, pandangan politik, sosial, ras ya, akan tetapi tetap mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa ya di dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Lah, ini cara pandang kita sehingga kita bisa melaksanakan atau menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, dari itulah kemudian wawasan Nusantara secara geopolitik Indonesia ya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kepentingan nasional. Ini sama dengan definisi dari kelompok kerja ya. Nah, cara pandang kita ini tentu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional kita sebagaimana terdapat di dalam pembukaan kita di alinea keempat. Nah, cara pandang inilah yang menuntun kita untuk sukses di dalam mencapai tujuan nasional. Nah, anak sekalian, dari beberapa pengertian tersebut ya, sebenarnya wawasan Nusantara ini ya adalah ya, kalau wawasan Nusantara itu adalah persatuan dan kesatuan dan aspek pertahanan dan keamanan. Makanya ya tidak jauh dari pengertian tadi ya, semuanya itu adalah mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa ya, kita ini bangsa terhadap diri kita dan lingkungan kita ya. Wawasan Nusantara ini merupakan perwujudan dari negara kepulauan, beragam sosial ya, dan banyak sekali wilayah ya. Ada negara kepulauan banyak terdiri dari pulau-pulau. Nah, pada hakikatnya ya, wawasan Nusantara itu adalah keutuhan ya dan kesatuan wilayah nasional. Nah, ini makanya wawasan Nusantara ini cara pandang kita ya, cara Nusantara ya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi wawasan Nusantara itu intinya hakikatnya adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah kita ini yang beragam. Satu, kita ini yang mendiami di berbagai pulau-pulau Indonesia ini adalah satu kesatuan wilayahnya ya. Bangsanya yang beragam juga satu kesatuan. Makanya wawasan Nusantara itu cara pandang kita ya, yang beragam, dan lingkungan kita. Yang lingkungan kita juga banyak, terdiri dari banyak pulau dengan segala keberagamannya. Nah, cara pandang itu kemudian diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, wujudnya itu maka setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak ya secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini kalau kita memahami wawasan Nusantara ini, ya maka sebagai tindakannya setiap kita ya bangsa ya, siapapun itu termasuk aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh untuk kepentingan bangsa dan negara. Harus memahami diri dan lingkungannya. Nah, itu pengertian. Kemudian itu untuk yang selanjutnya itu adalah asas lah. Asas dari wawasan Nusantara. Ada beberapa asas dalam wawasan Nusantara ya. Yang pertama adalah kepentingan yang sama.
ketika merebut kemerdekaan kita ya, kepentingan kita itu sama ya. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah menghadapi penjajahan ya, untuk kemudian apa? Merebut kemerdekaan. Nah, ini kepentingan yang sama. Ini asas dasar dari wawasan Nusantara. Kita ini sebagai bangsa memiliki kepentingan yang sama. Nah, itu yang pertama. Perlu dipahami bahwa asas ini ya, adalah kaidah dasar yang harus dipatuhi dan ditaati serta dipelihara. Jadi yang pertama adalah kepentingan yang sama. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama. Mulai dari kita berjuang melawan kemerdekaan sampai sekarang, ini adalah memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua adalah asas keadilan yang harus dipatuhi. Keadilan itu apa? Kesesuaian ya antara pembagian hasil ya adil. Jadi baik kegiatan di perorangan, golongan maupun kelompok maupun daerah itu adil. Makanya setiap kebijakan pemerintah ini melakukan pembangunan itu harus adil di setiap daerah, tidak boleh ada ketimpangan. Nah, yang selanjutnya itu adalah asas kejujuran. Nah, kejujuran ini bermakna keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita. Ya, ketentuan yang benar, ya, walaupun itu pahit ya, kul haqqo walau kana murran. Kalau jujur itu adalah katakan yang benar, jujur walaupun menyakitkan. Ini tak lain dan tak bukan kejujuran ini ya, yang harus dipatuhi oleh siapa saja bangsa Indonesia ini ya. Ini adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ya. Pejabat-pejabat yang korup itu berarti tidak jujur. Ini tidak memiliki cara pandang wawasan Nusantara. Yang selanjutnya adalah asas solidaritas ya. Asas solidaritas ini ya diperlukan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sebagai negara yang beragam kita perlu namanya kerjasama, memberi, berkorban untuk orang lain ya. Ini solidaritas, ketika ada bencana kita membantu dan lain sebagainya, saling bekerja sama bahu-membahu ya. Mengatasi COVID-19 ini juga tidak bisa ya, harus ada solidaritas, harus ada kerjasama. Ini asas yang harus dipatuhi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah asas kerjasama. Ini sama ya, kerjasama ini lebih kepada solid ya. Kemudian ada koordinasi di sini kalau kerjasama. Saling pengertian yang didasarkan pada asas kesetaraan ya. Jadi tidak ada yang kelompok besar, ada kelompok kecil, ada golongan minoritas, ada golongan mayoritas, semuanya bisa berkoordinasi lebih baik, bersinergi untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian yang terakhir dari asas kawasan Nusantara adalah asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Ingat kita ya, waktu mendirikan negara kita ini mulai kebangkitan nasional Budi Utomo ya, Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi ini ya. Ini ikrar, ini sudah kesetiaan kita ya terhadap bangsa dan negara. Nah, itu asas dari wawasan Nusantara. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan. Lalu wawasan Nusantara itu ya, di dalam bangsa kita ini kedudukannya sebagai apa ya? Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya. Nah, ini berkedudukan sebagai ajaran ya. Ajaran yang diyakini, hal-hal yang harus kita yakini ya. Kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, berarti di sini apa? Berarti wawasan Nusantara ini kedudukannya sebagai visi ya, nasional di dalam menyelenggarakan kehidupan nasional ya. Visi kita, pandangan jauh ke depan kita itu adalah wawasan Nusantara. Cara pandang kita ya. Cara pandang kita terhadap lingkungan kita, inilah visi kita. Visi ya, yang beragam ini nanti bagaimana ke depannya ya. Lingkungan kita yang cukup besar, luas ini dengan segala keberagamannya juga ini bagaimana cara mengelolanya, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kedudukannya adalah sebagai visi, pandangan ke depan ya, dari bangsa Indonesia. Visi inilah yang kemudian diturunkan lagi menjadi misi-misi. Lah misi ini tidak boleh ya keluar dari visi ya, wawasan Nusantara. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsi wawasan Nusantara ini sebagai pedoman, ya, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Ya. Cara pandang yang benar maka akan menuntun ya, kepada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, tindakan penyelenggara negara ini, baik tingkat pusat maupun daerah ini benar sesuai dengan realita masyarakatnya. Inilah fungsinya sebagai pedoman kita. Ya. Wawasan Nusantara ini sebagai pedoman, motivasi dan dorongan di dalam ya, menentukan kebijaksanaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pedomannya apa? Yaitu wawasan Nusantara. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya. Lalu setelah kedudukan fungsi, lalu tujuannya apa wawasan Nusantara itu? Ya, wawasan tentu tak lain dan tak bukan dari semua orang di atas terkait dengan wawasan Nusantara. Tujuannya adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di dalam aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa ataupun daerah. Nah, ini ya, tujuan dari wawasan Nusantara adalah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara dengan mengesampingkan atau kepentingan golongan. Yang lebih diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara, itulah nasionalisme. Nah,
Tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Ya. Nah, kepentingan-kepentingan kelompok ini tetap harus dihormati, diakui, dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat secara umum. Lah, kenapa tujuannya untuk nasionalisme? Ya, meletakkan kesetiaan tertinggi, kecintaan tertinggi ya, terhadap bangsa dan negara. Ya. Demi untuk tercapainya tujuan nasional. Ya. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, paham kebangsaan ini ya, yang tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia ya, ini akan memupuk rasa nasionalisme kita. Kita memandang ya, bahwa diri kita seperti ini, beragam, bangsa Indonesia ini wilayahnya sangat luas dan lain sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman ini tentu diperoleh dari penghayatan terhadap wawasan Nusantara, sehingga penghayatan terhadap pemahaman terhadap diri dan lingkungannya ini atau Nusantara ini akan ya memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi bangsa dan negara. Nah, itu penjelasan dari tujuan dari wawasan Nusantara ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.